Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah pasti membangunkan sebuah masjid atau istana di surga. Ini janji Allah yang pasti, janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan miliki kaos ini ya. Apa ini? Sudirman, kata Sudirman, ini quotes-nya. Saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada kemerdekaannya. Kurang dari 100%. Ada di kaos ini saya jual 200 termasuk ongkos kirim 50.000 dan 75.000 dari 200.000 itu adalah amal soleh Bapak Ibu semua untuk membangun Masjid Ojolali Islamic Center, masjidnya namanya. Dan yang 75.000 itu adalah fee marketing dan ongkos produksi. Silahkan. Sudah, alhamdulillah sudah terjual 85 kaos ya. 85 kaos. Proyek yang saya canangkan untuk membangun Islamic Center for Yatim Du'afa, untuk yatim du'afa. Masjid itu nilainya 5 miliar ya, termasuk pembebasan tanah. Insya Allah tercapai. Dalam dakwah jangan menggantungkan diri pada kebesaran dengan besarnya kantong, tapi bergantunglah kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini di kebun saya ya. Saya kebun luasnya 1000 hektar ya. Milik Pak Wahyu, 1000 meter maksudnya. Ya dianggap 1000 hektar aja lah. Berpikir tuh yang besar sedikit apa. Jangan yang dibatasi UMR, upah minimum regional. Berpikir tuh ya khilafah gitu, menjadi pemimpin dunia. Ada orang yang takut dengan kata khilafah. Nggak ngerti urusannya dia. Pokoknya anti khilafah, terus dibayar demo dapat nasi bungkus sama ongkos pulang pergi 200.000 cukup. Pokoknya harus ngomong hancurkan khilafah, pokoknya gitulah ya. Proyek siapa sih itu? Nah, ini saya mau komentari yang kemarin tuh ya. Ini 1000 hektar ya. Oh, ngomentari itu loh, ditangkapnya Joko Chandra. Kata Pak Mahfud, dia nggak kaget karena yang dia sudah tahu dari awal, dirancang mulai tanggal 20 Juli katanya. 4 orang yang tahu, Presiden Pak Jokowi, terus Kapolri Bapak Idham Aziz, kemudian Barreskrim ya Pak Listio sama Pak Mahfud. Jadi cukup 11 hari Joko Chandra bisa ditangkap ya, nggak pakai G2G, nggak pakai antar pemerintah, tapi antar polisi ya, kepolisian di Raja Malaysia sama kepolisian Republik Indonesia. Selesai itu kalau mau. Kalau mau. Itu yang dulu Pauline yang juga nggondol uang, persoalan uang nih yang bisa ditangkap tuh. Dia kalau ditangkap memang orangnya sudah 10 tahun buron, jadi nggak berani pulang karena merasa salah ngambil uang, ya kan? Jasi Bank Bali, Bank Hak, hak, nggak ngerti lah istilah. Tanya aja kalau pengen tahu detailnya ke Ihsanuddin Nursi itu. Terus Pauline itu juga bobol BNI itu berapa miliar atau berapa triliun itu. Udah berapa puluh tahun itu. 10 tahun lebih ketangkep di Serbia, pecahan dari Yugoslavia, gabung dengan Montenegro dekat Bosnia ya kan. Jauh itu Bosnia, Italia, Eropa Selatan dekatnya Italia. Bisa tuh dibawa pulang. Atau dulu Nazarudin ke Bogota itu Kolombia ya, jauh Amerika Latin. Bisa ya, orang Indonesia kan hebat ya, bisa bawa pulang orang-orang jauh. Kalau cuman Malaysia Joko Chandra mah ya ini soal mau apa enggak. Tapi
Habib Rizik yang hanya di Mekah nggak bisa tuh dibawa pulang. Kalau Nasaruddin takut pulang, Joko Chandra takut pulang, malah Nasaruddin sudah niat kalau kurang beberapa menit terlambat dia memang sudah mau jadi warga negara Kolombia kan gitu. Pauline takut pulang, itu bedanya. Tapi Habib Rizik tuh bukan takut pulang, pengen pulang nggak bisa ya. Jadi harusnya memang G to G ya, nggak perlu Interpol orang dia nggak berbuat kejahatan, dan dia juga nggak ngundel uang negara. Aneh itu, kenapa nggak bisa Pak Mahfud, kenapa nggak bisa ngurus itu sih Pak Habib Rizik. Ya saya ketawa-ketawa sendiri supaya saya menjaga kewarasan saya sendiri ya, nggak usah terlalu stres mikirin pemerintah yang ngurus Habib Rizik aja nggak bisa kan, nggak pengen pulang nggak bisa pulang. Kelihatannya harus main ini Pak G2G ya, sudah dibahas di ILC Karolidias ya, kalau nggak ada kemauan itu tetap nggak bisa pulang dengan selamat. Nah yang penting itu selamatnya itu loh, nggak usah pakai drama-drama Korea gitu terus pakai nanti pulangnya Habib Rizik di apa, disiarkan secara live. Kemarin waktu pesawat yang datang dari mana itu, yang ditunggu-tunggu dari Malaysia itu, kamera nyala tuh, breaking newsnya TV apa itu, Metro TV, saya matiin tuh breaking newsnya Metro TV sama Kompas TV, nunggu siapa, Joko Chandra pulang. Buat apa sih saya matiin, alah drama Korea ya kan. Coba itu diurus siapa, Habib Rizik, lebih rumit itu karena sifatnya bukan kriminal ya Habib Rizik tuh, tapi lebih politis, dan kemauan itu nggak dimunculkan dari pihak pemerintah. Kalau mau perintahkan, tuntaskan, misalnya Presiden Jokowi bilang tuntaskan Habib Rizik, bawa dia pulang dengan selamat, selesai itu, tinggal dinego pakai diplomat ulung atau Pak siapa itu kepala pemerintahan telepon pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab, selesai, besok langsung pulang. Tapi karena nggak ada kemauan ya mungkin ya, dan mungkin dianggap mengganggu kepentingan tertentu, jadi nggak usah pulang dulu deh sampai selesai waktunya nanti gitu. Tapi kalau lihat kata Muhammad Hatta itu yang suka ngutip apa, pemikir-pemikir Yunani, tidak ada yang abadi di dunia ini ya, nggak mungkin selamanya Habib Rizik ada di Mekah di pengasingan, nggak ada kekuasaan yang abadi ya. Kita tunggu aja, hanya Allah yang abadi, permainan dunia akan berakhir ya kan. Dan kata Muhammad Hatta, tugas kewajiban kita waktu dia ngasih nasihat teman-teman yang di penjara di zaman Soekarno itu, hanya Hatta yang tidak dipenjara sama Soekarno kan, karena Hatta kan ya begitulah, nggak mungkin Hatta itu memenjarakan Soekarno, nggak mungkin menghalau Hatta ke penjara, sebagaimana Pak Harto nggak mungkin menghalau Ali Sadikin ke penjara. Kata Hatta ke orang-orang di penjara di zaman Soekarno itu, tenangkanlah hati saudara, sabarlah ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini, nanti dengan kesabaran itu katanya keadaan menjadi lebih baik. Muhammad Hatta dalam suratnya kepada ini siapa, Agung Gede Agung di dalam penjara, menjawab surat Agung Gede Agung di penjara untuk Hatta. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Pondok YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kekuasaan